Demi bawa Manchester United lolos UCL, Rasmus Højlund siap lukai sang mantan. Sebuah tekad diapungkan Rasmus Højlund, striker Manchester United itu berambisi membawa timnya mengalahkan FC Copenhagen nanti. Manchester United menjalani start yang buruk di Liga Champions musim ini. Setan Merah menelan 2 kekalahan beruntun melawan Bayern Munchen dan Galatasaray. Højlund menegaskan bahwa ia akan memberikan segalanya agar Manchester United bisa memenangkan laga ini, meski itu berarti ia harus melukai mantan klubnya. Kepada MUTV, Rasmus Højlund optimistis bahwa timnya masih punya kans untuk lolos ke fase gugur Liga Champions musim ini. Itulah mengapa ia menuntut timnya agar tidak kehilangan poin lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Ini adalah periode yang sulit bagi kami, namun kami harus tetap bersatu. Kami perlu mendapatkan poin dengan segera jika kami ingin lolos dari fase grup Liga Champions, ujar Højlund. FC Copenhagen sendiri merupakan klub yang membesarkan Højlund saat ia masih muda, namun Højlund siap mengesampingkan itu semua demimu meraih 3 poin. Saya tidak sabar menghadapi Copenhagen karena mereka adalah mantan klub saya, sementara 2 adik saya juga bermain di sana, sambung Højlund. FC Copenhagen memiliki tempat yang besar di hati saya, namun sekarang saya bermain untuk Manchester United dan kami perlu mendapatkan poin saat menghadapi mereka, ia menandaskan. David Beckham jadi backingan Sey Jassim dalam upaya akuisisi Man United. Ada David Beckham yang kini mendukung langkah konglomerat Qatar, Sey Jassim, untuk mengambil alih raksasa Liga Inggris, Premier League Manchester United. Sey Jassim sedianya menjadi kandidat yang sangat mungkin akan mengambil alih Manchester United dalam beberapa waktu ke depan. Belakangan, Manchester United sedang limbung dan kesulitan mendapatkan poin dalam beberapa pertandingan Liga Inggris. Di sisi lain, Manchester United juga kesulitan untuk mendatangkan pemain baru, mengingat kurangnya dukungan dana. Sosok Sey Jassim inilah yang mungkin saja bisa membantu Manchester United untuk kembali jadi tim besar nan disegani di Liga Inggris. Hal ini disampaikan oleh legenda Manchester United, David Beckham. Dia meyakini sosok Sey Jassim bisa mengembalikan marwah tim. David Beckham mengakui bahwa Sey Jassim memang dibutuhkan Manchester United. Kita semua punya sosok favorit yang bisa saja menjadi pemilik Manchester United dan membawa tim ini kembali ke arah yang semestinya, ujar Beckham. Tetapi, dalam pandangan kita semua, para fan, ada sosok yang saya percaya bisa membawa Manchester United kembali jadi tim unggulan. Dan saya percaya hanya orang yang benar yang bisa melakukannya. Apakah itu Sey Jassim? Mari kita lihat, imbu Beckham. Hitung-hitungan Beckham soal kepemilikan Manchester United bisa jadi benar adanya, mengingat ex-pemain yang satu ini tengah menjalankan Inter Miami. Salah satu strategi yang ditempuh Beckham untuk meningkatkan performa klub adalah kembali merekrut pemain berpengalaman. Jadon Sancho kian dekat jadi tumbal Manchester United gaet Federico Chiesa. Jadon Sancho kian dekat jadi tumbal klub Liga Inggris, Manchester United gaet Federico Chiesa di bursa transfer selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan tidak terlepas dari minat Manchester United untuk mendatangkan Federico Chiesa, serta masalah yang terjadi di antara Jadon Sancho dan Erik ten Hag. Dilansir dari The Sun, Juventus memiliki keinginan untuk memboyong Sancho dari Manchester United pada bursa transfer Januari. Bahkan, Juventus dilaporkan bersedia untuk membayar setengah gaji dari Jadon Sancho sebesar 350.000 pound sterling per minggu. Juventus juga telah merencanakan untuk memboyong winger berpaspor Inggris tersebut dengan nilai 60 juta pound sterling. Meskipun Manchester United bakal rugi jika merelakan kepergian Sancho karena sang pemain digaet dari Borussia Dortmund dengan biaya 73 pound sterling. Kendati demikian, Manchester United tidak kunjung menemukan permainan impresif seperti yang ditunjukkan oleh Jadon Sancho di Borussia Dortmund. Sementara itu, Jadon Sancho diprediksi bakal menerima pinangan Juventus, mengingat dirinya lebih banyak duduk di bangku cadangan Manchester United. Sedangkan, Manchester United akan rela melepaskan Jadon Sancho apabila Juventus juga mau memberikan Federico Chiesa. Manchester United berminat untuk mendapatkan tanda tangan Federico Chiesa pada bursa transfer 2024 mendatang. Hal tersebut tidak terlepas dari permainan impresif yang ditampilkan oleh Federico Chiesa dalam semua laga yang dilakoni Juventus pada semua ajang. Catatan itu membuat Manchester United semakin ngoto dalam mengamankan jasa Chiesa di bursa transfer musim panas 2024. Terbukti, Manchester United dilaporkan siap menggunakan segala cara, termasuk memasukkan nama Jadon Sancho dalam kesepakatan. Selain itu, Manchester United hanya menuntut Juventus agar mau membayarkan separuh gaji Jadon Sancho. Terlebih lagi, Jadon Sancho sendiri tidak mau kembali ke klub yang membesarkan namanya,
Borussia Dortmund. Meskipun Sancho mempunyai karir yang bagus bersama Borussia Dortmund, tercatat dirinya mengoleksi torehan 50 gol dan 64 assist dari semua laga yang dilakoni. Rafael Varane beban baru di lini pertahanan Manchester United. Sebuah kritikan pedas dilontarkan Paul Scholes kepada Rafael Varane. Ia menilai sang bek perlahan menjadi beban tersendiri bagi lini pertahanan Manchester United. Di tahun 2021 silam, Manchester United membuat keputusan besar. Mereka mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Rafael Varane dari Real Madrid. Memasuki musim ketiganya bersama Manchester United, Varane masih kesulitan untuk tampil konsisten bersama Manchester United. Ia kerap menepi akibat cedera yang silih berganti menimpanya. Scholes mengaku khawatir melihat kondisi sang bek saat ini. "Jujur, saya agak khawatir melihat Varane saat ini," ujar Scholes kepada TNT Sports. Menurut Scholes, Varane hingga saat ini kesulitan mengeluarkan performa terbaiknya. Ia menilai performa sang bek semakin tergerus akibat cedera yang menimpanya. "Saat ia masih bermain di Real Madrid, saya bisa bilang bahwa ia adalah salah satu bek terbaik di dunia," sambung Scholes. Namun jika Anda melihat sekarang, penampilannya terlihat lamban. Ia sulit untuk menjaga tubuhnya tetap fit, dan saya benar-benar khawatir akan hal ini. Varane bukan satu-satunya target kritikan Scholes. Ia menilai performa lini belakang Manchester United. Namun belakangan ini situasinya berkebalikan, pertahanan mereka sangat rapuh, di mana mereka sangat terbuka saat tim lawan menyerang, keluh sang legenda. Manchester United sendiri berharap bisa segera memperbaiki performa mereka yang lagi menurun secepatnya. Dipecat Manchester United, Erik ten Hag bisa kembali ke Ajax. Erik ten Hag tengah mendapat banyak sorotan. Ini menyusul penampilan buruk Manchester United di awal musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Manchester United kalah 0-1 dari Crystal Palace pada lanjutan Liga Inggris di Old Trafford pada akhir pekan kemarin. Setelah itu, Setan Merah dipermalukan Galatasaray 2-3 pada matchday kedua grup A Liga Champions, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, di stadion yang sama. Hasil itu membuat Manchester United sudah menelan 6 kekalahan dan 4 kemenangan dalam 10 laga di semua kompetisi. Alhasil, Setan Merah saat ini tercecer di peringkat 10 Liga Inggris dan posisi terakhir atau 4 grup A Liga Champions. Posisi Ten Hag pun mulai digoyang, mulai muncul desakan agar Setan Merah memecat ahli taktik asal Belanda tersebut. Kenneth Perez memiliki pendapat jika Ten Hag gagal segera menstabilkan Manchester United. Bayangkan jika Erik ten Hag dipecat, apakah akan sangat gila jika Ajax memintanya kembali, katanya kepada ESPN. Manchester United dikenal dengan fakta bahwa segala sesuatunya bisa menjadi sulit jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Manchester United kalah 2-3 dari Galatasaray pada laga matchday 2 grup A Liga Champions tahun 2023 sampai tahun 2024 di Old Trafford, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, dini hari WIB. Setelah kekalahan itu, kredibilitas manajer Erik ten Hag kembali dipertanyakan setelah memecahkan 17 rekor yang tidak diinginkan. Di media sosial, rekor buruk ten Hag dibeberkan untuk dilihat semua orang. Bahkan, ia sempat ditanya apakah khawatir akan kehilangan pekerjaannya. "Tetapi kami keluar bersama-sama, kami berjuang bersama-sama, kami bersatu, saling mendukung, ini saya, para direktur, tim, semuanya bersama-sama, kami akan berjuang dan ini bukan kami. Kami tahu, kami harus berbuat lebih baik dan dengan kebersamaan kami akan tampil baik. Kalau saya beri penjelasan, maka Anda akan menganggapnya sebagai alasan. Tidak ada alasan, kita tidak boleh melakukan kesalahan seperti yang kita lakukan sekarang, kami harus tampil lebih baik. Faktanya sederhana, kami harus memenangkan pertandingan kami," tegas Erik ten Hag. Setelah Rasmus Højlund, bintang Atalanta ini juga merapat ke Manchester United. Ada kabar baru seputar aktivitas transfer Manchester United. Setan Merah dilaporkan berminat memboyong bek Atalanta, Giorgio Scalvini. Di musim panas kemarin, Manchester United memutuskan berbisnis dengan Atalanta. Mereka merekrut striker muda Atalanta, Rasmus Højlund. Pada saat itu, Manchester United harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit untuk merekrut sang striker. Namun investasi besar Manchester United itu berbuah manis karena Højlund menunjukkan performa yang apik bersama Setan Merah. Nampaknya ketagihan berbisnis dengan Atalanta. Tutto Mercato melaporkan Setan Merah kini berminat untuk memboyong Giorgio Scalvini dari Atalanta. Menurut laporan tersebut, Manchester United saat ini berminat untuk mengamankan Scalvini dari Atalanta. Sang bek masih berusia 19 tahun, namun sejak musim lalu ia berhasil menjadi pemain kepercayaan di lini pertahanan La Dea.
Erik ten Hag menilai bek timnas Italia itu bakal jadi bek top di masa depan, jadi mereka tertarik untuk mengamankan jasanya. Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester United harus siap merogoh kocek cukup dalam untuk jasa Scalvini. Atalanta menilai sang bek adalah salah satu aset berharga mereka, jadi mereka hanya mau berpisah jika ia ditebus dengan harga yang mahal. Itulah mengapa mereka membanderol sang pemain di angka 50 juta euro untuk jasa sang bek di tahun 2024 nanti. Scalvini bukan satu-satunya bek tengah yang sedang diamati oleh Manchester United, ada nama Antonio Silva dan Jean-Claire Todibo yang dilaporkan juga masuk dalam radar setan merah saat ini.